Nah, selanjutnya bagaimana kita cara nyari tahu, user ini yang sudah terautentikasi itu siapa, atau dia itu ID-nya berapa. Di sini ada bagian retrieving the authenticated user. Caranya itu tinggal pakai, ini bantuan dari Laravel ya, kayak class out sini, passage out, eee, titik dua terus user. Nah, ini udah langsung dapat datanya nih. Nah, data ini mirip seperti modelnya si user ya. Jadi titik dua user artinya ngambil data user yang sedang login sekarang tuh siapa gitu ya. Dan nanti data out user ini akan mirip dengan data yang tersaji di sini. Jadi punya kolom name, email gitu ya. Kalau password sih kayaknya nggak akan dikasih sama Laravel karena password itu data yang sensitif gitu ya. Ini tidak akan dikasih. Kita tapi bisa ngambil name-nya dan email-nya. Itu udah cukup, membantu ya. Nah, caranya tinggal out titik dua user, ini lu dapat usernya. Kalau mau dapetin ID-nya juga bisa, tinggal out titik dua ID, seperti itu. Nanti dapat datanya ID. Nah, terserah kita misalkan mau ditampung di, variabel dulu boleh, ini kalau misalkan teman-teman pakainya di controller misalnya untuk manggil user yang sedang out, mungkin nulisnya kayak gini. Tapi kalau misalkan, teman-teman perhatikan di sini ya, kalau saya ke halaman login udah belum ya? Oh, belum login kita, misalkan login dulu ya. Dan nama yang tampil di sini, misalkan ke halaman home tuh ya. Nama yang tampil di sini kan udah Abduh nih. Abduh ini ngambil nama sesuai nama yang ada di database di sini nih, Abduh. Gitu ya. Nah, misalkan saya pengen tempel di sidebar saya nih. Di sidebar saya kan di sini masih namanya Alexander Pierce. Masih hardcode. Nah, saya mau ganti nih di template saya namanya sesuai nama yang sedang login. Nah, berarti di bagian sidebar-nya kita cari aja ya. Bagian sidebar. Nah, di sini tinggal cari aja nama Alexander Pierce ya, Ctrl F. Alexander Pierce. Nah, berarti nama ini ya, nama yang awalnya ngeprint Alexander Pierce, sekarang saya ngeprint pakai echo-nya blade, pakai double kurawal ya. Tinggal panggil gini aja teman-teman, out tik dua user, gitu ya. Terus pengen ngambil namanya, tinggal kasih name gitu. Nah, harusnya sekarang sih udah berubah ya. Gitu. Abdul. Jadi bisa saya dapetin data name-nya, ID-nya juga bisa, teman-teman. Tinggal out ID kayak gitu. Ini juga sebetulnya kalau teman-teman perhatikan di folder resource views, terus kan si Laravel out ini dia ngasih folder out sini ya, dan juga ngasih satu halaman namanya home blade. Nah, di out ini dia juga ada dia tuh extend ke sesuatu master template ya, namanya app-blade nih di dalam folder layouts. Di app-blade ini terdapat sidebar dan navbar-nya. Nah, di navbar-nya ini yang tadi tampil nama Abduh-nya. Nah, nama Abduh di sini tampilnya kan di navbar ya. Ditampilinnya sebagai nah ini dia out username yang ini nih ya. Jadi dia udah ngasih satu template juga sih namanya app-blade PHP. Cuman di sini template-nya sangat-sangat sederhana menggunakan Bootstrap, teman-teman. Kalau teman-teman misalkan mau kalau gunakan template yang bawaan kita, admin LTE ya tinggal arahkan aja ke sini. Cuman ya teman-teman harus menyesuaikan. Menyesuaikan apanya? Menyesuaikan si layoutnya di sini kan ada beberapa logic blade ya di dalamnya ya. Logic blade-nya contohnya ini add guest. Add guest ini artinya kalau yang user yang sedang membuka webnya ini adalah tamu itu artinya belum login ya. Nah, yang belum login artinya dianggap sebagai guest atau tamu. Nanti akan tampilnya ini root-nya itu login gitu ya. Dan juga
register kalau dia ada, dan ada add if juga ya, kalau ada registernya dia akan tampil tombol login dan register. Kalau sudah login, nanti halamannya itu adalah berupa drop down gitu ya. Drop down isinya ada nama, terus bisa dikasih ada tombol logout di bawah drop down itu. Kan ya tuh mirip. Dan tombol logoutnya ini juga adalah sebuah ahref ya, isinya on click prevent default. Nah, kalau teman-teman misalkan mau gunakan template sendiri untuk halaman layout yang ini ya, layout login misalkan ya. Dan ini kalau saya udah login gini, saya udah nggak bisa ke slash login ya harusnya. Jadi dilempar lagi sama dia, nggak boleh karena ya udah login, ngapain login lagi ya. Kalau saya mau kabur ke slash localhost slash, di sini tampilnya di sini bukan root, bukan home, bukan login dan register lagi, tapi halamannya home ya. Karena ini saya udah login. Jadi intinya semuanya dikasih oleh Laravel, tinggal kita pakai. Kalau mau modif, hati-hati aja dalam memodifikasinya gitu ya. Ya, jadi kalau mau custom gitu harus teman-teman penuh perhitungan istilahnya kalau memang mau berfungsi ya sebagaimana mestinya. Seperti itu teman-teman. Jadi silahkan untuk mencoba ya. Tadi kita tuh sebenarnya poinnya di video ini adalah untuk mencari user yang sedang login ya. Kalau misalkan teman-teman di post controller nih, misalkan di bagian store, saya mau nambahin lagi author ID ya, ada user ID kalau nggak salah ya. Di sini di post itu ada user ID. Nah, ada user ID di sini ya. Ini masih ngisinya 00 aja nih. Nah, sekarang saya mau ngasih user ID ya. User ID-nya saya simpan, tapi nilainya berarti gimana? Tinggal isi aja out, titik 2 user, terus ngambil ID-nya ya kan ya. Atau langsung aja kalau mau dapat ID mah out ID seperti itu. Sehingga kalau saya buat lagi sebuah postingan baru, misalkan slash post, nah kita ke create new post, sudah login jadi jadi bisa masuk postingan baru setelah login ya. Baru login, saya create, mudah-mudahan berhasil. Oh, ada yang salah di sini. Oh, out ID-nya harus kayak gini ternyata teman-teman. Use out. Saya refresh lagi ya. Nah, ini udah postingannya berhasil tersimpan ya. Postingan baru setelah login ini seperti tidak ada perbedaannya ya dengan postingan di atasnya. Tapi kalau di sini, kalau di database-nya kita cek data yang terbaru, nah user ID-nya terisi ya. Ini kan foreign key ya, mengarah ke user yang ID-nya itu 1 gitu. Nah, kalau yang ini 0 ya tidak ada usernya nih, tidak ada parent-nya siapa nih. Jadinya harusnya kita isi sih. Kalau udah ada usernya kita bisa isi aja sebetulnya. Nah, ini langsung terisi nih. Tadi saya edit manual aja di sini ya. Harusnya kan nggak di sini, pura-puranya supaya si postingan ini punya penulisnya siapa gitu ya. Berhubung di table usernya sudah tidak kosong lagi, datanya ada ya. Datanya ada dengan ID 1 gitu. Yes. Nah, oke. Jadi itu kegunaannya teman-teman, supaya teman-teman bisa gunakan table user sekarang, atau bisa gunakan user yang sedang terautentikasi, karena ngisi table user itu tidak sembarangan
tapi diisi dengan cara autentikasi dari Laravel. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa gunakan di materi relationship ya, yang menggunakan foreign key dari table user supaya bisa dipakai kayak gimana ya. Ini harus diaktifin dulu table usernya menggunakan autentikasi dari Laravel. Begitu ya. Jadi selamat mencoba untuk memasangkan autentikasinya ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya, yaitu materi relationship ya, Eloquent relationship.